Ya udah siap-siap ah. Udah siap-siap. Kegiatan pagi 20 Mato meme bor. Meto itu. kegiatan pagi lebaran sorenya aku lunan tulis namanya aku tahu ya nyangkut Tanah baik. Yang itu melenok leman ya. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. kegiatan sore Baik untuk banyak sih yang serius, yang serius. Ini. Apa? Ini jebuk. tuh tugas kegiatan kegiatan Perbaiki apa namanya? GH Servis. Nanti itu nanti. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Namun terlebih berkahnya mari kita sama-sama membaca atau melakukan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita kepada materi kompetisi dasar, guru sedikit kembali merefresh atau flashback pelajaran kita di SD. Ya, mungkin pernah belajar biologi. Kita belajar melukis dulu ya. Kita kembali melukis. Kita melukis pohon ya, sebuah tanaman. Nanti ada kita singkap ada di sini apa namanya filosofinya dan dengan temanya mengenal karakteristik tanaman. Kita kembali ke pelajaran SD. Kita belajar menggambar ya. Selasa dulu ya. Karena kita membahas pelajaran ATPH ya. Menganggaplah akar berada dalam tanah. Lalu ini batang pohonnya. Jadi di sini ada cabang Y ya. Ada cabang Y. Lalu muncul cabang lagi. Kita melukis kembali pada SD ya. Kalau dulu Pak Guru lebih senang masih SD melukis tentang pemandangan. Lagi cabang, kira-kira begitulah ya. Ada daunnya, ada buahnya. Oke. Jadi sebelum kita bertanam atau menanam sesuatu, berarti kita harus mengenal karakteristik daripada tanaman. Apa itu karakter? Siapa yang bahas? Apa itu karakter? Satu, sifat-sifat. Sifat-sifat pada tanamannya. Sama dengan manusia, karakter
ada yang baik, ada yang buruk. Itu pun demikian tanaman, cuman istilahnya saja yang berbeda. Namun setiap apapun tanaman pasti ada akar, ya, ada akar. Karena akar inilah yang menumbuhkan. Begitu halnya dengan manusia. Dasar kita mulai dari TK, diajar A, B, C, menulis dan lain sebagainya, ada yang melukis dan macam-macam. Lalu masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, dan baru dia berbuah. Oke, kita kembali kepada tanaman. Jadi ini kita anggaplah sebuah tanaman cabai. Namun sebelum kita menanam itu kan yang harus kita pahami adalah bagaimana supaya pertumbuhan akarnya bagus. Berarti tanahnya harus diolah. Sebut sudah kita diskusi supaya menyambung. Berarti tanahnya harus diolah. Berarti harus digemburkan. Karena ciri khas tanaman cabai itu dia lebih senang kepada tanah yang sifatnya gembur, yang kadar airnya rendah. Nah, terlebih di dalam greenhouse itu perlu dijaga lingkungan atau suhu dan kelembaban tanah itu sendiri, sehingga dia memiliki daya tumbuh yang cepat dan lebih maksimal, dia tinggi biasa. Nanti ada bisa kamu lihat di akun Pak Guru, ada itu di akun FB-nya, tanaman cabai keriting itu sampai ada yang 3 meter. Nanti kamu lihat. Nah, jadi sebelum kita menanam sebuah tanaman cabai ini, lalu kita harus mengolah tanah. Karena karakteristiknya adalah tanaman cabai ini dia lebih senang kepada yang gembur, dia kurang asupan airnya, karena dia termasuk tanaman gunung dia. Nah, itu makanya kalau agribisnis khususnya tanaman cabai, tomat, terong dan sebagainya itu lebih seperti di Sembalun, karena di pegunungan ketinggiannya kan sampai 100 sekian dBr kan dari permukaan laut. Jadi beda dia tanaman cabai di Sembalun dengan di kita, karena di sana lebih tinggi, udaranya lebih dingin, dia lebih kepada pembuahannya lebih lebat. Kalau masalah tingginya masih jauh beda, bisa kita bandingkan dengan di daerah kita di daerah dataran rendah. Kita termasuk dataran rendah. Kalau dari di sini kita, kalau di wilayah tempat kita di sini, dari hasil dari misi kemarin beberapa tahun yang lalu, itu kalau nggak salah ketinggiannya sangat rendah kita di sini, di bawah permukaan laut antara 400, sangat rendah kan. Nah kalau di sana udah di bawah, bahkan sampai ada yang 500-600 rata-rata bisa. Oke. Jadi berarti kalau kita menanam cabai di sana tidak begitu terlalu ekstra di dalam pengolahan tanah, karena tanah gunung kadar airnya rendah, karena hujan kurang, terus suhunya dingin. Kalau kita kan udah rendah, airnya banyak, kita ekstra mengolah tanah. Nah itu sebabnya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bulu akar. Bulu akar. Nah ini dia bulu akar ini yang mengasup daripada makanan untuk menumbuhkan batangnya. Ya, misal kalau kita memupuk kan dia yang serap dulu. Terus pun demikian dia sangat sensitif dengan jamur dan lain sebagainya, karena dia bulu akar. Makanya kalau kita mau menanam benih itu kan harus perlu kehati-hatian pada menyabut akar. Itu sebabnya muncul kalau pembenihan itu kan pakai polybag, pakai serai macam-macam. Itu fungsinya untuk mengurangi tingkat kematian atau kestresan
dan dia lebih terjamin kepada lebih bagus dari tumbuhnya ketimbang yang dicabut langsung itu gitu. Nah jadi pertama yang harus kita pahami setelah tanahnya diolah, nanti kan ada season selanjutnya bagaimana pengolahan tanah, apa yang harus kita campuri, berikan ke tanah itu. Ada karbamid, ada kandang dan sebagainya. Namun kita kenal dulu tanaman ini, bulu akar. Bulu akar itu fungsinya untuk menyerap tanaman atau unsur hara yang ada di dalam tanah untuk diasup ke sini. Lalu dia akan terbentuk pertama kan ada daunnya, ada berapa mungkin daunnya itu, ada 4 kalau ditanam kan, ada yang daun 3 kalau ditanam. Berarti kita harus betul-betul jaga dulu bulu akar ini. Apa yang harus kita asupi, kita berikan, sama kayak anak kecil. Kalau anak kecil itu kan yang baru umur 0 sampai 1 tahun itu kan harus minum ASI, air susu ibu. Kan tidak mungkin anak itu langsung diberikan nasi. Begitupun dengan tanaman. Berarti ketika tanaman cabai ini dipindah tanam, itu biasanya umur 1 bulan ya, minimal 25 hari sampai 30 hari dipindah tanam. Nah ketika kita pindah tanam sana, memang kan tanah sudah diolah, memang sudah ada di sana, dia sudah siapkan makanan. Namun tidak cukup dengan itu, karena apa? Belum tersentuh oleh akarnya, oleh bulu akarnya karena masih kecil. Ya, jadi ketika dipindah tanam sehingga itu dia kita paham pada usia berapa baru kita berikan pupuk, masukkan pupuk, yaitu yang paling pertama itu adalah yang ada kandungan N. Tahu N? Apa itu N? Nitrogen. Seperti pupuk urea itu kan, ada pupuk macam ini. Nah tetapi kalau di tanaman cabai, pengalaman Pak Guru, hindari pupuk yang kandungan N-nya tinggi. Misal kamu pakai pupuk urea daun yang non subsidi yang agak bening gitu kan, itu memang mahal. Tetapi itu memang lebih cepat, tapi rentan akan kelayuan. Karena itu tinggi N-nya, karena masih kecil. Sama kayak anak kecil. Dia makan air susu, minum air susu ibu, lalu kita mau berikan langsung seketika, padahal dia sudah merasakan air susu ibu, lalu kita berikan susu ginkgo dan sebagainya. Secara otomatis akan terganggu anak itu. Terkecuali anak ini baru lahir, ibunya mungkin sakit atau meninggal dunia atau bagaimana, artinya tidak ada air susu mungkin. Lalu kasih pada anak ini diberikanlah minuman itu, tetapi dengan dosis yang rendah, sehingga anak ini baru akan bisa menyambung hidupnya. Jadi seminggu 2 minggu anak ini sudah terbiasa dengan susu yang di luar susu ibu itu. Begitu pun demikian dengan tanaman. Misal kita cari pupuk majemuk nggak ada, seperti NPK kan? Ya. NPK 16 ada NPK 15. Ya. Itu kan majemuk dia. N-nya 50%, nitrogennya, fosfornya 50%, kaliumnya 15% atau 16%. Kaliumnya juga demikian. Jadi majemuk dia. Seimbang. Berarti pada tanaman cabai itu dibutuhkan keseimbangan. Sehingga daya tumbuhnya seimbang. Kalau kita pakaikan N, cepat memang, tapi rentan penyakit, rentan serangan virus tanah, virus yang dari permukaan tanah juga gitu. Nah jadi harus kita mencari pupuk yang majemuk. Jadi pada umur 2 minggu atau 3 minggu paling telat sudah 1 bulan kita asupi dia, maka kita berikan NPK pupuk majemuk, maka dia akan seimbang pertumbuhannya. Lalu pada saat umur jarak 1 minggu lagi, berikan pupuk lagi dengan dosis yang ditambah sedikit.
1,5 bulan tambah dosis lagi sedikit, atau karena dia sudah berumur hampir mendekati 2 bulan, kita tambahkan dia ada pupuk yang mungkin ada kandungannya yang lebih majemuk, selain ada NPK-nya, N-nya mungkin ada, kita tambahkan kaliumnya supaya nanti ketahanan batang, perkembangan merangsang pertumbuhan bunga, sehingga diberikan asupan vitamin seperti itu kan, ada vitamin-vitamin yang sifatnya untuk pembentukan bunga. Nah, kalau N itu fungsinya adalah untuk pembentukan bulu akar dan pertumbuhan daunnya. Masuklah pada fase 2 bulan, ditambahkan lagi asupan vitamin yang lebih lengkap lagi karena dia sudah mulai berbuah. Begitu halnya dengan manusia. Sekarang kalau anak yang sudah umur 7 tahun, kalau kita berikan dia pil kita, kira-kira bagaimana? Pil kita itu kan pilnya orang dewasa. Diterima enggak? Nah, Antara dia yang namanya anak dikasih makan ya makan, tetapi tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, belum saatnya. Begitupun dengan tanaman. Sekarang baru umur 1 bulan, lalu kamu kasih dia SP36, lalu dia anggaplah 2 minggu atau 3 minggu, belum saatnya, nanti cenderung dia pertumbuhannya tidak maksimal. Berarti harus dibutuhkan N atau keseimbangan seperti NPK 16 itu, pupuk cantik mungkin gitu. Makanya ketika kita beli pupuk itu harus dilihat dulu kandungannya. Baik kalian beli vitamin, beli pestisida atau insektisida atau fungisida, jangan lihat mereknya tapi lihat apa kandungannya, kan gitu. Nah, kalau dia lebih bermanfaat untuk tanaman itu, sekalipun mereknya tidak terkenal, harganya lebih tinggi, nggak apa-apa, karena untuk kepentingan pertumbuhan tanaman itu. Begitu pun demikian kita. Jadi yang harus kita kuasai adalah bulu akar, maka terbentuk nanti untuk batang, bunga, daun, buah, dan lain. Semakin besar tanaman itu, maka semakin banyak dosis, bukan banyak, lebih ditingkatkan dosisnya sesuai dengan usianya. Nanti kita bahas itu bagaimana di dalam, kita praktikkan itu bagaimana pencampuran tubuhnya, bagaimana ukuran airnya per liter berapa, kebutuhan pupuk dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita menguasai cara perlakuan pemeliharaan terhadap tanaman, itu yang sangat-sangat menentukan keberhasilan. Selain daripada manajemen pembiayaan, yang paling intinya adalah kita harus paham cara. Misal kalau tanaman cabai itu tadi, dia tidak terlalu butuh banyak air. Makanya dia bukan seperti padi, bukan seperti kangkung. Padi kan malah kalau nggak diairin dia nggak, pertumbuhannya nggak maksimal. Tapi kalau tetap ada air, misal 2 minggu, 3 minggu keringin dikit, itu airnya bercak-bercak, artinya kondisinya tetap kadar airnya tinggi. Kalau tanaman cabai kalau diairin terus menguning, mati dia. Nah itu dia, termasuk tomat, termasuk kacang panjang, buncis, dan lain sebagainya. Sehingga itu sebabnya ditemukan oleh para ilmuwan bagaimana untuk membuat ukuran daunnya yang tepat, cara tanam di musim hujan bagaimana ukurannya, di musim panas bagaimana, pemberian pupuk di musim hujannya bagaimana. Kalau di musim hujan kan N-nya sudah banyak. Kenapa? Karena dari hujan Allah SWT itu sudah menurunkan. Seandainya kita tidak pupuk saja tidak masalah sebenarnya. Makanya kalau musim hujan itu kebanyakan petani nanam padi. Sekarang ditanam dulu, kadang-kadang 1 bulan setahun dikasih pupuk. Lihat saja di rumput. Kalau musim hujan kan semua hijau ya. Karena di air hujan itu kandungan airnya tinggi. Nah, sehingga di musim hujan itu kita lebih sedikit menggunakan dosisnya, lebih sedikit menggunakan
kandungan nitrogen. Tetapi kalau di dalam greenhouse tetap dia. Kenapa? Karena dia tidak masuk air, Bu. Lebih sulit kita menanam cabai di dalam greenhouse atau menanam sawi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena harus menjaga suhu udaranya bagaimana, sirkulasi udaranya, pencahayaannya bagaimana. Makanya posisi pencahayaan di ultravioletnya itu, plastik ultraviolet itu disingkat UV, itu harus tetap terang dia. Nah, kecuali sayur. Kayak kalau kita nanam sayur nggak apa-apa karena dia daunnya saja gitu. Dia tidak butuhkan buah. Makanya Pak Guru lebih senang musim hujan itu. Bulan GH itu kan lebih bagus dia. Pencahayaan kurang, bulan ultraviolet itu karena di sana hangat. Kalau cabai harus kita bersihkan itu, harus dia putih. Plastik UV-nya kalau enggak, pertumbuhannya enggak maksimal, terutama di pembungaannya karena lebih rontok karena penyinaran matahari kurang. Itu dia bedanya. Nah, nanti Pak Guru kasih untuk analisa pembuatan greenhouse-nya bagaimana, siapa tahu nanti kalian bisa coba di ukuran 2 meter ke 3 meter gitu, apa yang kita tanam, kita amati. Seperti itulah. Jadi seperti itulah cabai, kita apapun bentuk tanaman itu kita harus kenal dulu karakteristiknya seperti apa. Nggak setahun pas kita malah lampu ini tahun ini mati sedih. Ada saatnya kita berikan air, pada saat bagaimana itu kan ada waktu. Pas lagi banyak buah, kalau dalam greenhouse itu ada aturan airnya itu paling tidak kan setengah dari bedengan itu pun nggak harus direndam 1-2 hari gitu, harus dibuang airnya, itu dijaga. Beda dengan di lahan terbuka. Lahan terbuka karena penguapannya lebih ini ya, lebih cepat kena matahari langsung, tetapi itu pun ada waktu kapan. Kalau kita kasih air, memberikan air itu usahakan sore kalau bisa, apalagi malam itu bagus. Pernah dulu PPLUC mengatakan kurang efisien Pak kalau kita labuh pada malam hari. Karena apa? Karena lagi istirahat tanaman kan gitu. Mukuk juga dia. Pak Guru lebih gila lagi Pak Guru, karena Pak Guru suka melawan arus. Kenapa? Pak jangan kasih pupuk malam, saya lebih senang mukuk malam. Malam. Tanya ibu, itu kadang-kadang berapa pengki, ternyata beda dia. Karena Pak Guru punya pemikiran, ibarat manusia yang tidur gitu ya, lagi tidur, kita sudah taruhkan dia makanan di sampingnya. Ketika dia bangun nanti kan lagi keroncongan perut, pasti kita makan. Gemuk kayak sapi. Sudah ada makanan di sana, makanya sapi makan terus, makanya cepat gemuk. Pak Guru analogikan seperti itu. Sehingga begitu besok pagi kan subuh dia sudah segar, daunnya terbuka pori-pori, nanti pas ada sinar matahari kan terbuka stomatanya itu. Tahu stomata? Pori-pori bawah daunnya itu kan terbuka, nanti ada dari udara belum akarnya, langsung bisa ke sana. Itu lebih cepat, sebelum matahari belum terjadi penguapan dia sudah makan. Itu dia. Saya terus coba bertahun alam. Kalau Pak Guru nanam cabai dari dulu itu, Pak Guru selalu tinggi sekali, baik itu di lahan terbuka, kalau bahasa kerennya itu kan di open field namanya ya. Kalau di dalam itu greenhouse, kalau di luar itu open field, lahan terbuka. Saya upayakan itu hampir sama antara greenhouse dengan open field. Malah kalau di luar greenhouse itu pembuahannya banyak dengan kita melakukan pemberian asupan pupuk yang tepat seperti dalam greenhouse, itu luar biasa pembuahan. Kalau cabai merah besar itu Pak Guru pernah nembus sampai 4,7 per 1 batang cabai merah besar. Hampir 5 kilo, 4,7. Pak Guru pun juga kaget. Memang ada pupuk yang Pak Guru coba dulu, ada namanya Sinar Bio namanya.
Masya Allah, Pak Guru juga heran. Tak percaya saya. Karena Pak Guru malam-malam gitu kasih pupuk. Terus kalau vitamin ya kita nggak kasih malam. Kalau vitamin itu harus pagi atau sore hari, tergantung badan cuaca. Itu ya kalau pupuk itu ya kapan saja bisa. Itu lebih bagus itu sore. Sore artinya karena nanti kan nggak ada matahari. Kalau pagi kita pupuk kan nanti siang kan terjadi penguapan matahari. Berarti kurang maksimal makanan yang kita siapkan pada akar ini. Nah, itu harus kita pahami. Oke, jadi ini sebagai pembuka kita ya. Sekarang kita lanjutkan apa sampai mana kemarin tuh? Sampai analisis penjualan. Ya, analisa yang kemarinnya tadi kemarin malam itu ya, analisa. Ya. Penilaian OPT sudah ya. Melaksanakan penanganan pasca panen. Itu kemarin kan hanya sebentar kita ya, kalau penanganan pasca panen terhadap semua tanaman. Intinya kan pada pengolahan tanah ya, pemberian fungisida, terutama pemberian fungisida. Tahu fungisida? Nah, seperti apa misal? Seperti kayak kopsae gitu kan, dikorime gitu kan. Kalau kopsae kan diberikan di tanah, disemprot. Itu untuk mencegah tumbuhnya jamur tanah. Ya, itu yang paling perlu diperhatikan. Karena banyak petani-petani itu yang cabai yang sekarang itu asal-asal mereka banyak yang tahu. Makanya Pak Guru itu sangat kasihan saya lihat. Karena mereka ketagihan karena harganya kemarin saya berhasil ke Presiden kita gitu. Lalu buru-buru habis itu tanam lagi di lahan bekas itu. Padahal pintar apapun berapa nggak bisa. Kecuali kalau kita harus paham menangani pasca panen, belum modal perutnya, belum ini macam-macam. Itu makanya harus kita coba. Alhamdulillah Pak Bu, itu berapa tahun Pak Bu dari hasil pengalaman Pak Bu namanya. Makanya hebat. Kata orang Barat itu experience is best teacher. Guru adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Makanya kan bisa jadi kalian bertanya, kok Pak Guru Hardi ini kok dia sarjana SPDI, sarjana pendidikan agama Islam, tapi kok dia bisa menguasai pertanian gitu. Sebelum saya masuk di tarbiyah di pendidikan itu, Pak Guru belajar pertanian namanya. Berapa tahun Pak Guru meneliti sendiri untuk penanganan antraknosa itu saja Pak Guru 3 tahun namanya. Dari hasil otodidaknya sendiri ada yang bimbing ya, saya berpikir mencoba ternyata alhamdulillah bisa menekan antraknosa itu sampai 80%. Ya, nanti itu di akhir-akhir Pak Guru bekali itu kalian, siapa tahu keluarga kalian, bapak, orang tua yang lain itu bisa kalian berikan pengetahuan yang bapak sampai berikan kepada kalian. Karena antraknosa itu musuhnya petani. Iya, potong buah nah itu nanti ada. Dan kita buktikan sama temannya kemarin ya, berbukti termasuk si Dan kemarin ya, yang di Benjol itu percaya betul Pak. Cuman kan mencobanya sedikit Pak. Jadi banyak sekali kalau kita berbicara tentang